para ustaz, juga ibu nyai dan para hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang sangat kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mabrur. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu sebagai sebuah ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepatuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada Saya. Inti dari ibadah-ibadah yang kita lakukan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masing-masing ibadah punya nilai spesifik. Misalkan sholat kita lakukan aqimis sholat lidzikri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada Saya bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat yang kita lakukan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakat kita lakukan untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta benda, kemudian membersihkan jiwa. Ini tujuan yang paling penting dari zakat. Puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amir. Tujuannya adalah liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan terhadap manafi', proses sejarah pada masa lalu yang luar biasa di Makkah maupun Madinah. Tujuan yang paling spesifik di dalam ibadah puasa itu adalah membentuk karakter dan kepribadian al-muttaqin, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua hal yang paling penting, terutama sekali ibadah puasa. Mempunyai nilai yang lebih spesifik, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutnya ibadah itu ada dua macam. Yang disebut dengan intisari, yang diusahakan, yakni fi'lut tha'ah, sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah istinabus sayyi'at, menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Bahwa at-taqwa itu adalah definisi dari takwa. Maka yang disebut dengan takwa yang umum kita pelajari dan kita amalkan bersama-sama, yakni imtisalul awamirillah wastinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar intisabi melakukan, tetapi di samping fi'lut tha'ah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan, menjaga agar mulut kita tetap berpuasa, tidak berbuat bohong, menjaga perut kita dalam keadaan kosong sehingga tidak mengumbar terhadap hawa nafsu. Mata kita puasa, ini termasuk diantaranya mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang kecil dan perbuatan yang. Maka petugas haji ini dirumuskan dalam dua hal, yakni yang pertama bentuk daripada fi'lut tha'ah itu adalah kita sebagai petugas haji,
sebagai pelayan, bukan sebagai petugas, sebagai pelayan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus sebagai khadimul hujjaj, pelayan yang terbaik. Itu adalah bentuk ketaatan, taat terhadap apa yang diperintahkan untuk kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam sudah disampaikan, kita bisa melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Haramain. Ini satu kebanggaan bagi kita semua. Jika ada yang bisa melaksanakan ibadah haji itu sebagai bonus, ya, berarti sekian banyak orang yang hadir pada kesempatan ini semuanya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun melalui Menteri Agama. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk fi'l ta'at ketika kita ada tugas. Jangan sampai pelayan haji khadimul hujjaj ini nanti berubah menjadi sayyidul hujjaj, pemimpinnya. Aku sebagai datang segala tugas untuk mengatur segala sesuatu, tetapi kita melayani para dhuyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai bentuk himayatul hujjaj, untuk menjaga para haji, para dhuyufur rahman agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, linai sihhatil ibadah, untuk memperoleh sahnya ibadah tersebut. Berarti termasuk di antara tanggung jawab moral kita. Jika ada haji yang tidak sah hajinya, berarti bagian yang terpenting tanggung jawab para tugas haji tersebut. Tugas dua tugas itulah yang paling mendasari kita semua. Yang pertama adalah sebagai khadimul hujjaj, pelayan yang terbaik. Panjenengan semua bisa merumuskan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua sehat walafiat, bisa melayani para dhuyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Haramain, ketika di Makkah, ketika di Madinah. Meskipun pada saat tertentu itu bukan tugas dan tanggung jawab kita, jika hal tersebut adalah mendesak, pasti kita akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Orang terlantar bukan tugas saya, tetapi kita pasti punya seragam itu, pasti kita harus juga langsung cekatan mengambil tindakan agar orang-orang yang kita layani itu dengan sebaik-baiknya, dengan senang hati untuk kita layani bersama-sama. Di samping itu, tadi yang kedua adalah himayatul hujjaj, ya, menjaga para ibadah haji itu agar jangan sampai melakukan perbuatan yang membatalkan terhadap ibadah haji, baik rukun, wajib maupun syaratnya haji tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah refleksi bagi kita semuanya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling memperingatkan agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai pelayan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu yang paling terhormat di antara tamu-tamu yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.